Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan dirahmati Allah, kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang selamat dari kejaran Fir'aun. Pada saat itu tentara Fir'aun semakin dekat. Bani Israel pun bertambah takut. Allah SWT berfirman, maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Nabi Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Rabbku bersamaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syura ayat 61-63. Itulah jawaban tegas Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang kalian takutkan, karena Allah SWT lah yang memerintahkan bahwa kalian ke sini. Allah SWT tidak akan menyalahi janjinya. Ibnu Katsir rahimahullah menukil riwayat bahwa di barisan Bani Israel itu ada Nabi Harun alaihissalam dan Yusha bin Nun. Di bagian belakang ada salah seorang pengikut Fir'aun yang sudah beriman. Pengikut Fir'aun yang sudah beriman itu bertanya, wahai Nabiullah, apakah kesini Allah SWT memerintahkan Anda membawa kami? Ya, jawab Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya orang-orang yang beriman itu merasa tenang. Mereka yakin pertolongan Allah SWT akan segera tiba. Fir'aun dan bala tentaranya semakin dekat. Pada saat itulah Allah SWT memerintahkan Nabi Musa alaihissalam memukul laut itu dengan tongkatnya. Serta merta dengan izin Allah SWT, laut itu terbelah menjadi 12 jalanan yang kering. Air laut yang terbelah itu masing-masing membentuk dinding setinggi gunung yang menjulang. Melihat 12 jalan membentang di hadapan mereka, sedangkan air laut membentuk dinding setinggi gunung memisahkan masing-masing jalan itu, Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam segera masuk ke celah-celah dinding kaca dan melintasi jalan tersebut. 12 jalan itu sesuai dengan jumlah suku Bani Israel, dan masing-masing sudah tahu jalan mana yang dilewati oleh sukunya. Dinding-dinding air itu seolah-olah kaca tembus pandang, sehingga Bani Israel dapat melihat saudaranya yang sedang berjalan di bagian yang lain. Di belakang mereka, di tepi pantai Laut Merah, Allah SWT menggerakkan Fir'aun dan bala tentaranya mendekati laut yang masih mengering membentuk jalan. Fir'aun dan pasukannya yang tetap mengejar segera menerobos masuk ke laut yang sudah membentuk jalan itu. Sementara itu, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam serta Bani Israel sudah tiba di seberang laut tersebut. Begitu seluruh Bani Israel telah menapakkan kakinya di seberang, Fir'aun yang masih berada di tengah, demikian pula pasukannya, tidak ada yang tertinggal. Muncullah rasa takut dalam hati Fir'aun dan pengikutnya, tetapi terlambat. Untuk kembali sudah tidak mungkin, maju pun juga tidak. Dalam keadaan demikian, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut itu pun bertaut kembali. Dinding-dinding kaca yang sudah tegak menjulang setinggi gunung bergerak sambil mengeluarkan suara kematian, menghempas dan membenamkan Fir'aun serta pasukannya ke dasarnya. Jerit kematian bersama ringkik kuda yang ketakutan dalam deru air yang bergemuruh dahsyat. Tidak ada yang selamat, semua tenggelam, mati. Keadaan pun menjadi sunyi, sepi di sela-sela riak dan gelombang Laut Merah itu. Sebagaimana firman Allah SWT, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul araku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil
wa ana minal muslimin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan ilah yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 90-92. Ternyata dalam keadaan panik, napas tinggal satu-satu, Fir'aun berusaha bertahan dan berkata, saya percaya bahwa tidak ada ilah melainkan ilah yang dipercayai oleh Bani Israel. Tetapi ucapan itu tidak berguna. Dia pun mati terbenam. Jasadnya ditemukan dalam keadaan terdampar di wilayah Mesir, kemudian diawetkan dan masih utuh hingga saat ini. Demikianlah Bani Israel telah diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kehinaan dan kekejaman Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan musuh mereka, bahkan memperlihatkan kepada mereka kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah. Tidak hanya itu, jasad Fir'aun yang telah kehilangan nyawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Setelah melihat sendiri kehancuran musuh mereka, Bani Israel merasa puas dan lega. Dengan penuh rasa syukur, Nabi Musa alaihissalam membawa mereka meninggalkan tempat tersebut. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menjauh dari tepi Laut Merah. Di depan mulai tampak tanda-tanda kehidupan. Atap-atap rumah penduduk daerah itu mulai terlihat. Di sebuah tempat masih dalam perjalanan, mereka melihat penduduk negeri yang akan mereka lewati itu sedang tirakat, beribadah kepada berhala-berhala mereka. Melihat perbuatan penduduk negeri itu, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batil ma kanu ya'malun. Qala ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Wahai Musa, buatlah untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Sesungguhnya atas mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Musa menjawab, patutkah aku mencari satu sesembahan ilah untuk kamu selain Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat. Quran Surat Al-A'raf ayat 138-140. Mendengar teguran keras Nabi Musa alaihissalam ini, mereka terdiam dan tidak jadi melanjutkan keinginan tersebut. Seandainya mereka tetap melanjutkan keinginan itu, pasti mereka ditimpa azab, dihancurkan. Sebagaimana dalam ayat tersebut, beliau mengingatkan mereka akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun. Bahkan memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, serta melebihkan mereka dari seluruh manusia pada masa itu. Ribuan tahun kemudian,
sebagian sahabat yang baru masuk Islam ada yang meminta hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menceritakan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Hunain, sementara kami baru saja meninggalkan kekafiran, dan orang-orang musyrik mempunyai pohon-pohon bidara yang selalu mereka iktikaf. Mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu yang namanya Zatu Anwat. Kami pun melewati pohon seperti itu. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka mempunyai Zatu Anwat. Serta merta Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, sungguh ini adalah kebiasaan kalian telah berkata. Sebagaimana yang dikatakan Bani Israel dalam ayat Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Wahai Musa, buatkanlah kami satu sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, benarlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, berita nubuah yang tidak mungkin disanggah dengan akal secerdas apapun, berita yang keluar dari manusia terbaik yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya, bahwa dari kalangan umat ini pasti akan ada yang mengikuti cara hidup orang-orang sebelum mereka, baik itu Yahudi, Nasrani, maupun Persia dan Romawi. Akan tetapi ada satu hal yang harus dicermati, bahwa meskipun hadis tersebut sahih, ada pula hadis lain yang juga sahih yang menegaskan tidak semua umat beliau terjerumus melakukan perbuatan yang meniru orang-orang Yahudi, Nasrani, Romawi dan Persia. Itulah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab.